Faktanya adalah dari Sabang sampai Merauke kita semua bukan orang asli Indonesia, dan itu fakta. Kamu yang sering mengatakan orang Cina, orang Arab, orang India seakan-akan mereka bukan orang Indonesia. Kita pun yang mengatakan itu bukan orang Indonesia. Lalu kita ini dari mana? Penelitian dari Eijkman yang sudah berkeliling ke 19 pulau di Indonesia dan melakukan tes DNA ke 130 suku di Indonesia, faktanya kita semua nggak ada satupun yang asli orang Indonesia. Ada 4 gelombang migrasi besar. Gelombang pertama terjadi 50.000 tahun silam, di mana orang-orang Afrika bermigrasi besar-besaran hingga ke Papua yang saat itu daratannya masih gandeng, dan mereka menempati pulau Papua. Gelombang kedua adalah orang-orang dari Asia Tenggara, sekitar 30.000 sampai 40.000 tahun silam. Orang-orang tersebut dinamakan Austronesia, meninggali Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Gelombang ketiga terjadi 5.000 sampai 6.000 tahun silam. Ini dari daratan Cina Selatan dan Taiwan. Kelompok ini bergerak melalui Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Mentawai. Dan yang terakhir, gelombang keempat terjadi di abad ketiga dan ke-13, yaitu berdatangannya pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan India. Jadi sekarang nggak ada tuh diskriminasi merebutkan siapa yang pribumi. Nyatanya kita pun yang mengatakan adalah pendatang. Dan yang patut kita bangga adalah satu-satunya bangsa di dunia yang banyak sekali suku, budaya. Indonesia lah yang masih bersatu sampai sekarang. Dulu Sumpah Pemuda namanya bukan Sumpah Pemuda, tapi namanya Sumpah Setia. Setelah beberapa hari Sumpah Setia dibacakan, akhirnya berganti nama jadi Sumpah Pemuda sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya momen pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu isi Sumpah Pemuda adalah satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kala itu, Indonesia memiliki begitu banyak bahasa daerah. Namun semua sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang lahir dari bahasa Melayu untuk menyatukan bangsa. Hal ini ditetapkan pada Kongres Pemuda II, di mana bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa yang memiliki beragam latar belakang suku, adat, dan budaya bangsa. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol persatuan, identitas nasional, dan kesetaraan. Bahasa Melayu dipilih karena kesederhanaan tata bahasanya, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk dipelajari oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Momen-momen istimewa ini terjadi di masa Kongres Pemuda II, yang akhirnya kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sebelum ada bahasa Indonesia, masyarakat di Nusantara menggunakan bahasa ibu. Apa itu? Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyaknya suku dan etnis. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan adanya perbedaan bahasa di setiap daerah. Sebelum ada bahasa Indonesia, masyarakat menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti contohnya, bahasa Jawa digunakan oleh suku Jawa, bahasa Sunda digunakan oleh suku Sunda, bahasa Bali digunakan masyarakat di Pulau Bali, serta bahasa Minangkabau digunakan oleh masyarakat Minang di Sumatera Barat. Bahasa Indonesia adalah anakan bahasa Melayu yang terus berkembang sejak abad ke-7 Masehi. Mama tersiring sapa ayatan di kahanan Maharaja Matsyapati maka pangulu Maharaja Yudhistira nu poek angen tulus daku jabadi nu bodo utara buka priai sakarep kasorang tineng menang guru ratu pusaka di jagat paramodita eta kanyahokeun Ratu Galuh karena bijil di alam gaib. Swasti Sri Saka Varsatita 605 Ekadasi Sukla Paksa Wulan Waisaka Dapunta Hyang Nayik di Samwau Mangalap Sidayatra